Saudara Abdul Aziz Ar-Rashid yang beralamatkan dari Lampung utusan RC 01 yang akan membawakan tema menjadi santri sejati. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buah cempedak daunnya bau apek. Kompak si kompak tapi kok kayak ngambek. Saya ulangi satu kali lagi, jawab salamnya yang semangat, kompak, serempak, setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'mah wa afdalul iman wal islamu ma'al ma'rifah la'allana hifdzu dzalika bil jihadu fi sabilillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang terhormat kepada Mudirul Ma'had, pimpinan Pondok Pesantren Murattalul Quran Al-Mubarak beserta keluarga, yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, amin. Allah panjangkan umurnya, amin. Allah lapangkan rizkinya, amin. Dan mudah-mudahan dzurriyyah keturunannya dijadikan dzurriyyah yang soleh dan solehah, amin amin ya rabbal. Dan yang terhormat kepada segenap intansi wal intansiyah dari atasan sampai bawahan, juga rois dan roisah yang mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Dan tak lupa kepada santriyin wal santriyah, juga kawan-kawan seiman, senampan, seperjuangan, yang mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman, Islam, ihsan dalam bertalabul ilminya, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, bertafakur di makom yang insya Allah dimuliakannya ini dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Kedua kalinya solawat berbingkaikan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam kita, penegak keadilan, pendobrak kebatilan, pembawa risalah yang tak pernah salah, pembawa amanat yang tak pernah khianat, yang paling tinggi derajatnya, yang paling ikhlas hatinya, yang paling kasih kepada keluarganya, yang paling sayang kepada semua umatnya, yang paling sopan akhlaknya, yang paling bijak pendapatnya, dan yang paling khusyuk salatnya. Siapa lagi kalau bukan Habibi Habibana wa Nabiyana wa qurrata a'yunina wa maulana Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita nanti-nantikan syafaatul udmanya, syafaat yang paling besar, pertolongan yang paling besar, yang insya Allah akan menolong kita kelak di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Langsung saja berdirinya saya di sini, yang insya Allah akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patahkan menjadi beribu-ribu kata, yang insya Allah akan saya beri tema menjadi santri sejati. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi santri sejati bukanlah suatu hal yang mudah, betul apa betul? Butuh tekad dari hati, keyakinan diri, dan juga pengorbanan. Tetapi pengorbanan apa yang dimaksud di sini? Pengorbanan baik waktu, pikiran, tenaga, dan juga harta. Bahkan tidak hanya itu, ada pula santri yang mana mereka rela mengorbankan nyawanya, mereka rela mempertaruhkan nyawanya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan untuk kepentingan dunia, juga untuk kepentingan dirinya pribadi.
Seperti contoh pada zaman penjajahan dahulu, santri adalah salah satu pahlawan, santri adalah salah satu pejuang yang ikut bertempur, yang ikut berperang memegang senjata meskipun hanya sebatang bambu runcing. Mereka turun ke medan peperangan, maju di garda terdepan untuk mengusir para penjajah dari bumi kita Indonesia. Mereka rela meninggalkan ayah dan ibu, mereka rela meninggalkan keluarga tercinta di rumah untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka rela mengorbankan nyawanya, mereka rela mempertaruhkan nyawanya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itulah yang dinamakan dengan santri sejati. Jadi santri sejati bukanlah santri yang rela mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawa untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan dirinya pribadi. Seperti sekarang, zaman serba modern, santri yang dimutolaah bukan lagi kitab, santri yang dimurojaah bukan lagi kitab, tetapi apa? Handphone yang dimutolaah. Betul apa betul? Nah, itulah keistimewaan santri zaman sekarang. Mereka rela mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, harta untuk bermain game top up dan lain sebagainya. Apakah itu yang dinamakan dengan santri sejati? Jawab, apakah itu yang dinamakan dengan santri sejati? Itu namanya gamer sejati. Betul apa betul? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siap menjadi santri sejati? Siap menjadi santri sejati? Mau tidak mau harus siap. Karena apa? Karena kita di sini sebagai santri adalah penerus estafet perjuangan para ulama, para ahli ilmu. Karena jikalau seandainya para ulama, para ahli ilmu sudah wafat, maka kitalah di sini sebagai santri yang akan terjun ke masyarakat untuk meneruskan perjuangan beliau. Karena jikalau bukan kita di sini sebagai santri yang akan meneruskan perjuangan beliau, maka harus siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan beliau? Ya pasti kita di sini sebagai santri yang akan meneruskan perjuangan beliau. Maka dari itu kita di sini sebagai santri belajar dengan lebih giat lagi, belajar dengan bersungguh-sungguh. Karena jikalau kita di sini sebagai santri tidak ingin meneruskan perjuangan para ulama, tidak ingin meneruskan perjuangan para ahli ilmu, dan jikalau seandainya semua para ulama, semua para ahli ilmu telah dicabut oleh Allah dari muka bumi ini, maka yang tersisa hanyalah orang-orang zalim, orang-orang pengkhianat agama Allah, orang-orang pendusta agama Allah. Dan apakah yang terjadi? Allah akan menghancurkan bumi ini, Allah akan menghancurkan alam dunia dengan diadakannya hari kiamat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita di sini jika ingin menjadi santri sejati tidak harus dengan berperang, tidak harus dengan bertempur. Masih banyak cara lain yang dapat kita lakukan. Salah satunya adalah dengan cara kita ta'zim kepada guru, kita khidmat kepada guru, kita patuh atas perintah guru. Karena apa? Karena dengan kita ta'zim kepada guru, kita khidmat kepada guru, kita patuh atas perintah guru, insya Allah kita akan mendapatkan ridho dari guru kita. Dan dengan ridho tersebut insya Allah kita akan mendapatkan kemanfaatan ilmu. Dan dengan ilmu yang bermanfaat insya Allah kita akan bermanfaat pula bagi masyarakat, agama dan juga bangsa. Dan dengan ilmu pula insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim al-ayah. Yang artinya niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi betapa mulianya santri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita jangan pernah merasa berkecil hati menjadi santri, kita jangan pernah merasa malu menjadi santri. Karena jikalau santri dibenci oleh masyarakat, santri menjadi ejekan masyarakat, itu adalah hal yang biasa. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita lihat akhirnya. Karena pasti santri juga yang akan dibutuhkan oleh masyarakat. Betul apa betul? Zalaltu taliban fa'azaztu matluban. Hina ketika mencari, mulia ketika dicari. Nah, seperti itulah definisi santri. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kesimpulan dari pidato saya kali ini, marilah kita di sini sebagai santri, sebagai penerus perjuangan para ulama, kita belajar dengan lebih giat lagi, kita belajar dengan bersungguh-sungguh, kita ta'zim kepada guru kita khidmat kepada guru kita, dan jangan pernah lupa kita harus selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita.
Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah. Mengapa kita harus bertakwa? Karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Bila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Bila ada kata-kata saya yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi